Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan materi. Sebelumnya untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk Mas Hartono silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat? Siap, masuk. Oke, pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, Ibu akan bacakan capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita akan menelaah teks laporan hasil observasi yang dimana konteksnya adalah menulis teks laporan hasil observasi. Dari pokok laporan menulis, nanti di situ ada subpokok yaitu tentang menyimak. Nah, materi kita pada pagi ini yaitu adalah menyimak laporan teks hasil observasi. Langsung saja Ibu bacakan materinya terlebih dahulu. Nanti Ibu bagikan sebuah contoh laporan hasil observasi untuk kalian simak. Yang pertama, apa yang dimaksud laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Lupa, Bu. Aku lagi, Bu. Laporan hasil observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar. Kemudian, teks laporan hasil observasi yaitu tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian, nah, dalam teks observasi itu ada yang namanya struktur laporan hasil observasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama definisi umum, yang kedua mendeskripsikan bagian, yang ketiga deskripsi manfaat, dan yang keempat simpulan. Yang pertama definisi umum atau bisa disebut juga pembuka, berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai pernyataan umum atau objek yang diamati. Kemudian, deskripsi bagian itu adalah bagian-bagian hasil pengamatan yang akan kita observasi. Selanjutnya, deskripsi manfaat. Dari laporan hasil observasi itu pasti memiliki manfaat. Nah, di situ dijelaskan manfaat dari sebuah pengamatan tersebut. Selanjutnya yaitu simpulan. Simpulan disebut juga sebagai penutup atau yang berisi tentang objek yang akan diamati. Selanjutnya, saat kita melakukan hasil observasi atau pengamatan, itu tentu kita akan menentukan topik dan gagasan utama. Nah, di sini topik adalah ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan, biasanya bersifat umum. Kemudian, gagasan utama adalah ide utama atau inti pembicaraan yang ada di dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama itu bersifat khusus dan disebut juga ide pokok atau latar belakang. Ketika kita membuat teks hasil laporan observasi atau pengamatan secara langsung, pasti kan ada di dalamnya ada sebuah latar belakang yang akan kita bahas. Kemudian di latar belakang itu merupakan ide utama atau ide pokok dari hasil pengamatan yang akan kita temui. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan antara topik dan gagasan utama? Yang pertama, memperhatikan hal yang dibahas pada paragraf pertama dan terakhir. Memperhatikan kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya, sebuah hasil laporan teks observasi itu dikemukakan atas dasar fakta, yaitu keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, kalau kita melakukan teks hasil laporan observasi itu ada yang namanya tanda-tanda baca atau yang akan ketika kita melakukan pengamatan kan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Nah, data itu kita harus sesuaikan
dengan penggunaan tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda titik dua serta tanda titik koma. Selanjutnya untuk tata cara tata cara penulisan kata dalam bahasa asing. Ketika melakukan observasi, ketika ada menggunakan bahasa Indonesia kan kita biasanya dicetak miring ya anak-anak. Nah, itu merupakan tata cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ini materi pembahasan pada teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu akan bagikan contoh laporan teks hasil observasi yaitu penumpang bus kota, di mana kalian hanya memperhatikan dan menyimak saja karena Ibu tidak akan mengkonstruksi pembahasan tentang hasil laporan teks observasi. Oke. Nah. Kita sudah Ibu bagi, kemudian kalian baca. Yang pertama Ibu akan menanyakan seperti apa situasi dalam bis tersebut. Ada yang tahu? Seperti apa? Seperti mati lampu. Ibu akan contohkan materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Kali ini kita akan mendengarkan laporan hasil observasi berjudul penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota U00 WIB. Pada pukul 07.00 WIB, penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Berkursi. Laporan hasil observasi berjudul penumpang bus kota. Semangat mengikuti langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, itu merupakan contoh video teks laporan hasil observasi. Kemudian setelah kita menyimak dan memahami di sini premium ya Bu, tidak premium. Bentar ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan terkait refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu word wall. Ibu kirim ke grup ya. Kalian isi tentang penjabaran-penjabaran yang tadi Ibu sudah konstruksikan. Konstruksi apa Bu? Konstruksi itu Bu sudah Ibu jelaskan. Oke. Ini adalah hasil refleksi kegiatan kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran teks laporan hasil observasi. Yuk. Ini jawabannya yang apa? Ada yang bisa? Yang C Bu. C, kita konstruksikan. Oh, Mas Barok benar. Selanjutnya, struktur teks LHO itu apa aja? Yang A Bu. Oh, berarti kalian sudah bisa memahami tentang menyimak teks laporan hasil observasi ya?
Oke, pembelajaran minggu depan yaitu terkait tentang membaca dan memisah serta menulis laporan teks hasil observasi. Setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini yaitu tentang menyimak. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi